Semangat pagi, Sobat Improvement. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang buat Sobat Improvement dan terima kasih sudah bergabung dalam webinar PKM kali ini ya. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Yozi Samsubar, konsultan PKM yang akan bertindak sebagai moderator pada pagi hari ini. Sobat Improvement, webinar kita kali ini akan mengangkat topik Successful Implementation of Sales and Operation Planning during Pandemic and New Normal Era. Nah, mengapa kami mengangkat topik ini? Pada saat terjadi pandemik ya, di awal tahun 2020, tidak sedikit organisasi yang terganggu kelangsungan hidupnya. Namun, banyak pula organisasi yang secara efektif menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan tersebut dan mampu bertahan hingga saat ini. Next. Nah, pasca pandemi, apa saja dampaknya terhadap supply chain? Di antaranya adalah yang pertama, semakin banyak organisasi yang menyadari pentingnya meningkatkan kolaborasi dan visibility sepanjang aliran supply chain. Demikian pula kemampuan organisasi di dalam mengidentifikasikan berbagai potensi risiko. Ini masuk dalam kegiatan risk management tentunya ya, sehingga dapat melakukan berbagai langkah antisipatif. Tentunya juga tidak kalah penting adalah percepatan transformasi digital dan peningkatan kemampuan tenaga kerja kita di dalam mendukung perubahan-perubahan tersebut. Ya. Terkait dengan poin pertama, yaitu kolaborasi. SNOP atau Sales Operation Planning ini merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan berbagai fungsi atau departemen yang ada dalam organisasi kita. Baik dari sisi demand, supply, maupun keuangan atau finance. Melalui pelaksanaan SNOP yang efektif, diharapkan top management dapat menangkap berbagai dinamika yang terjadi pada pasar, sehingga berbagai keputusan penting bisa segera diambil dan dilaksanakan pada level operation. Nah, Sobat Improvement, definisi daripada Sales and Operation Planning atau SNOP menurut APIX adalah, kalau kita lihat dari kata-kata berikut ya, sebuah proses untuk mengembangkan rencana taktis yang memberikan manajemen kemampuan untuk mengarahkan bisnisnya secara strategik untuk mencapai keunggulan kompetitif secara terus-menerus. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan mengintegrasikan rencana pemasaran yang berfokus pada pelanggan dengan supply chain management. Nah, kalau kita perhatikan dari definisi tersebut, ya, salah satu kata kuncinya adalah pentingnya SNOP di dalam mengintegrasikan berbagai perencanaan. Proses ini dimaksud berjalan secara berkesinambungan, mencari keseimbangan antara demand dan supply, dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan rencana strategis jangka panjang dengan rencana operasional. Baik, nah bagaimana proses SNOP berlangsung ya? Tentunya hal tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi organisasi kita masing-masing. Namun pada prinsipnya, menurut APIX, menyarankan setidaknya dilakukan setiap bulan di mana tahapannya adalah terdiri atas, sebagaimana pada slide kami berikut, data gathering yang pertama sekali pada prinsipnya merupakan proses pengumpulan data historis, termasuk dalam hal ini rencana promosi dan aktivitas yang berdampak terhadap demand dan supply. Kemudian yang kedua, demand planning meeting. Tujuan daripada proses ini adalah untuk mencapai kesepakatan dalam angka permintaan yang kita sebut sebagai consensus forecast. Dan tentunya yang paling penting di sini juga tidak boleh tidak menyangkut terkait dengan asumsi untuk masing-masing permintaan tersebut. Yang ketiga, kegiatan yang disebut dengan supply planning meeting, menggunakan consensus forecast yang kita dapatkan pada tahapan sebelumnya sebagai acuan untuk mengenerate supply plan, baik itu misalnya production plan maupun logistic plan. Nah, apabila terjadi ketidakseimbangan atau gap antara demand dan supply, tentunya beberapa opsi akan dihasilkan dalam rangka untuk memenuhi permintaan yang ada. Kemudian langkah selanjutnya, Bapak Ibu,
Sobat Improvement, kita melihat adanya pre-SNOP dan Executive SNOP Meeting. Ini merupakan langkah rekonsiliasi antara pihak demand, supply, dan finance. Di bagian akhir proses akan melibatkan top management sebagai pengambil keputusan terakhir guna memastikan terjadinya alignment atau keselarasan dengan rencana strategik jangka panjang. Nah, Sobat Improvement, pagi ini kami telah menghadirkan 2 narasumber yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang supply chain management. Kedua narasumber akan sharing mengenai bagaimana SNOP dijalankan pada masa pandemik dan era setelahnya. Yang pertama, pembicara kami adalah Bapak Adrin Ramdana Rauf. Beliau saat ini adalah Head of Operations Consumer Health Site PT Bayer Indonesia. Semangat pagi Pak Adrin, apa kabar Pak? Silakan open kamera Pak. Semangat pagi Pak Yosi, semangat pagi Sobat Improvement. Alhamdulillah kabar baik Pak Yosi. Syukurlah Pak. Baik, selanjutnya pembicara kami berikutnya adalah Bapak Ayo Nugroho. Silakan open cam Pak, Ayo. Oke Pak, terima kasih. Beliau saat ini adalah Director Coker Indonesia dan Supply Chain Lead GMD Asia, PepsiCo. Semangat pagi Pak Ayo, bagaimana kabarnya Pak? Semangat pagi Pak Yosi, terima kasih. Kabar sangat baik. Luar biasa. Selalu. Luar biasa. Bapak-bapak ini pagi-pagi masih tetap semangat ya. Sip. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan paparan langsung daripada pembicara, ya, next. Saya ingin menyampaikan juga bahwa PKIM Consultant akan memberikan surprise dan penawaran menarik ya bagi Sobat Improvement yang mengikuti webinar pada hari ini. Ya. Jadi tolong jangan disia-siakan kesempatan ini Sobat Improvement. Selama paparan berlangsung, dipersilakan untuk bertanya melalui fitur Q&A. Ya, fiturnya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian, Sobat Improvement, formatnya adalah Q&A, nama, perusahaan, pertanyaan selama paparan berlangsung. Atau ya, ada alternatif nih, Sobat Improvement. Jika Sobat Improvement ingin bertanya secara langsung, ya, silakan klik fitur raise hand, tetapi itu hanya akan kita lakukan pada saat nanti berlangsung sesi tanya jawab. Ya, seperti itu. Sobat Improvement. Baik. Next. Tentunya Sobat Improvement sudah tidak sabar lagi ya. Sekarang untuk paparan pertama kami berikan kesempatan dulu pada Pak Adrin. Silakan Pak Adrin. Baik, terima kasih Pak Yosi. Kita berikan tepuk semangat buat beliau. Silakan Pak Adrin. Baik, terima kasih Pak Yosi. Semangat pagi Sobat Improvement semua. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Terima kasih untuk PKM yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini dan juga memberikan kesempatan untuk saya bisa membagikan beberapa pengalaman yang kami alami di perusahaan kami selama masa pandemi dan juga pada masa new normal ini. Baik, saya akan mulai untuk share screen saya. Mohon bisa diberikan informasi sekiranya sudah terlihat. Ya, sudah terlihat Pak. Baik, terima kasih Pak Yosi. Hari ini, pagi ini, saya akan mencoba membagikan pengalaman. Jadi saya bukan ahli di sini, bukan expert. Hanya saja saya pernah mengalami hal-hal yang mungkin kemudian bisa dibagikan untuk menjadi juga suatu lesson learn yang bisa dipelajari oleh rekan-rekan Sobat Improvement di sini untuk bisa semakin memajukan dunia supply chain management kita di Indonesia. Topiknya yang akan saya bagikan di sini adalah terkait bagaimana supply chain resilience during COVID-19 pandemic, atau mungkin bisa dibilang bagaimana ketahanan supply chain selama masa pandemi COVID-19 dengan fokus terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan SNOP
ya sebagai suatu sarana untuk bisa memperkuat kemitraan strategis dengan para pemasok. Ya. Agenda hari ini yang akan saya sampaikan adalah yang pertama tentunya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan coba mengenalkan terlebih dahulu mengenai buyer secara umum dan juga saya sendiri sebagai pemapar materi di sini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan deteksi dini terhadap disrupsi atau gangguan-gangguan yang mungkin terjadi kepada proses supply chain management. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai bagaimana kita bisa mengurangi kerentanan-kerentanan pada proses supply chain kita, sehingga kita bisa menjadi resilient tadi dalam menghadapi situasi shock gitu ya, seperti COVID-19 pandemic. Saya lulus tahun 2007 dari Institut Pertanian Bogor di Teknologi Industri Pertanian. Kemudian saya memulai karir saya di Mondelez Internasional, ya, atau dulu dikenal namanya sebagai Kraft Foods, sebagai manajemen trainee. Kemudian saya pindah memang di bidangnya supply chain ya, sepanjang karir saya, dimulai dari production planner, kemudian di continuous improvement, kemudian mengepalai bagian manufaktur untuk pabrik keju waktu itu. Kemudian di tahun 2011 saat saya bertugas sebagai kepala bagian manufaktur pabrik keju, saat itu saya juga berkesempatan untuk mengikuti program Global Lean Six Sigma Black Belt di Tiongkok ya selama 6 bulan. Saat itu juga saya sambil belajar juga lagi gitu ya, selalu belajar. Dan tahun 2012 saya lulus dari Magister Manajemen dari universitas yang sama. Kemudian terakhir sebelum saya pindah ke Bayer, saya bertanggung jawab untuk mengelola procurement bahan baku untuk Mondelez Indonesia. Kemudian saya pindah ke perusahaan di mana saya saat ini bekerja, yaitu Bayer sebagai Operational Excellence Manager selama kurang lebih 3 tahun, di mana saya mendapatkan kesempatan dari Bayer sebagai Hoshin Kanri Facilitator ya selama 1 bulan di Jerman. Kemudian saya masuk ke dalam pengelolaan supply chain di supply chain management, mengelola divisi consumer health dan juga pharmaceuticals. Kemudian di tahun 2018 saya sempat diberikan penugasan jangka pendek di Amerika Serikat sebagai master scheduler untuk portfolio aerosol di regional North America dan Meksiko. Sepulangnya dari Amerika Serikat, saya diberikan amanah sebagai Head of Supply Chain Management hingga bulan ini. Dan semenjak bulan Maret tahun ini saya juga double head sebagai Head of Operation untuk operasional pabrik kami, consumer health kami di Cimanggis ya. Dan mulai bulan Oktober saya akan fokus ke bagian manufacturing operation dari pabrik kami di Cimanggis. Baik, demikian introduksinya. Saya mungkin akan lanjut ke topik utamanya, ya. Mendeteksi disrupsi atau mendeteksi gangguan. Bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan proaktif untuk bisa meningkatkan prediktabilitas, ya. Sebagaimana kita tahu di tahun 2020, ya, di awal tahun 2020 terjadi COVID-19 pandemik, ya, yang telah memantik terjadinya gangguan-gangguan mobilitas. Gangguan mobilitas ini tidak hanya kepada mobilitas kita sebagai manusia, namun juga mobilitas logistik. Ya. Disrupsi ini atau gangguan ini mencapai puncaknya pada periode antara akhir kuartal 2 sampai dengan awal kuartal 4 tahun 2020. Choropleth map ini, ya, yang saya ambil dari sumber WHO, dan ini diambil di bulan Mei 2020, menunjukkan bagaimana saat itu lebih dari 12 juta orang sudah dikonfirmasi positif kasusnya, dan lebih dari 1,5 juta telah meninggal, di mana yang terdampak saat itu menurut WHO sudah ada 216 negara ataupun area di seluruh dunia,
Sehingga hal ini menyebabkan hal tersebut menjadi sebuah atau diputuskan sebagai sebuah pandemi global, dan banyak negara-negara di dunia kemudian memutuskan untuk membatasi dampak dari pandemi tersebut, maka dilakukanlah yang disebut dengan lockdown atau juga karantina komunitas, atau di kita mungkin dulu disebut dengan pembatasan sosial berskala besar, sosial berskala besar. Itulah PSBB ya waktu itu kalau Sobat Improvement ingat. Nah, hal ini tentunya menyebabkan mobilitas menjadi terganggu. Ya. Apa kemudian dampaknya dari sudut pandang supply chain? Nah, kami sendiri di Indonesia ya, memiliki pabrik di Cimanggis seperti yang saya sampaikan tadi, dan ini merupakan suatu jaringan yang sangat kompleks di consumer health industry, ya, khususnya untuk site buyer yang berada di Indonesia. Kenapa? Karena bagaimanapun awal pandemi ini telah memberikan suatu sinyal bagi kami bahwa ada disrupsi supply chain lebih besar yang akan datang. Ya, ini yang kemudian kami coba melihat apa sih yang kemudian menjadi sinyalnya. Ya, kita coba lihat secara kompleksitas global supply chain. Yang pertama, bagaimana suatu jaringan supply material yang kami miliki. Ya, kami memiliki lebih dari 100 supplier yang berada di lebih dari 24 negara dan melibatkan lebih dari 1.000 material, baik itu material kemasan maupun material bahan baku. Dan material-material tersebut itu harus didatangkan dari berbagai negara tersebut ke pabrik kami di Indonesia yang berlokasi di Cimanggis. Ya. Kelurahannya sebetulnya Cisalak namanya sekarang, tapi dulu waktu pabrik ini didirikan di tahun 80-an itu masih namanya Cimanggis. Jadi kami sampai sekarang menyebutnya Cimanggis. Nah, material-material tadi setelah datang di Cimanggis kemudian dikonversi dari bahan baku, bahan kemas menjadi barang jadi, itu harus dikirimkan ke negara-negara tujuan ekspor, ya. Ada lebih dari 200 SKU, ada lebih dari 28 negara, ya, dan terletak di 4 benua. Sobat Improvement bisa bayangkan bagaimana kompleksitas global supply chain tersebut, ya. Di sini mungkin sebagai ilustrasi bagaimana padatnya supply network dari material, dan di sini Sobat Improvement bisa lihat padatnya juga supply network dari finish good terhadap negara ekspor tujuan. Nah, di dunia yang pasar yang globalisasi yang saat ini kita hadapi, produksi produk-produk pharmaceuticals atau consumer health ya di salah satu negara itu melibatkan suatu jaringan supply chain yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai supplier dari berbagai negara seperti yang saya sampaikan. Sehingga mobilitas logistik secara global itu menjadi suatu hal yang amat-amat penting, faktor-faktor yang sangat-sangat kritikal untuk bisa menciptakan suatu proses supply material secara cross border atau lintas negara, lintas batas ya, untuk bisa tiba di production base ya atau supply center. Dan berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan oleh Indef pada tahun 2020 menunjukkan bahwa industri farmasi di Indonesia bahan bakunya yang disebut dengan active pharmaceutical ingredient atau API itu kurang lebih 90%-nya masih diimpor dari negara lain. Sehingga memang salah satu strategi yang BKPM dan Kementerian Perindustrian fokuskan adalah bagaimana industri primer dari sisi farmasi ya, artinya active pharmaceutical ingredient itu menjadi salah satu yang difokuskan oleh pemerintah Indonesia, karena memang ini adalah fakta yang memang bagi kita di Indonesia 90% itu masih impor ya. Lantas apa yang menjadi langkah yang kami lakukan di Bayer saat kami kemudian mengenali adanya sinyal akan adanya dampak disrupsi yang lebih besar lagi di masa yang akan datang setelah kami lihat adanya awal-awal pandemi ya. Yang kami lakukan tentunya adalah kajian yang berbasis atau yang
berfokus kepada data, karena bagaimanapun dalam melakukan keputusan, data adalah hal yang sangat penting. Tanpa data, keputusan bisa saja menjadi tidak tepat, ya, karena hanya berdasarkan mungkin firasat dan pengalaman. Nah, ini yang kami lakukan adalah berdasarkan data yang kemudian kami kombinasikan dengan firasat dan pengalaman yang ada di tim kami. Yang pertama kami lakukan untuk memahami mobilitas logistik, bagaimana dampaknya, ya, kami melakukan studi survei berdasarkan email dan juga telepon kepada partner-partner kami, mitra-mitra kami di bidang logistik. Ya, jadi logistik service provider, baik itu pergudangan maupun forwarder, ataupun mungkin PPJK misalnya, kami mencoba untuk mendapatkan insight dari mereka, karena mereka adalah ahlinya, dan mereka yang mungkin forwarder yang punya jaringan global, mereka punya informasi yang jauh lebih mendalam daripada kami, sehingga kami mencoba merapat ke mereka untuk mendapatkan informasi lebih detail antara Februari hingga Mei 2020. Dari informasi ini kemudian kami coba petakan lebih detail, ya, kajian terhadap risiko-risiko supply material. Apa yang kami lakukan? Langkah yang pertama adalah melakukan analisa ABC terhadap finish good kami untuk memetakan mana-mana saja finish good yang masuk ke kelas A. Kelas A ini artinya yang memberikan dampak bisnis secara Pareto, ya, terhadap apa yang kami produksi di pabrik kami di Cimanggis. Kemudian dari kelas A finish good tadi, kami kemudian lakukan bill of material explosion untuk bisa melihat material-material apa saja yang membentuk finish good yang masuk kategori kelas A tadi. Kemudian setelah kami dapatkan material-materialnya, kami lakukanlah suatu kajian, ya, risk assessment yang tadi Pak Yosi juga sampaikan di awal, untuk memahami bagaimana profil resiko dari masing-masing material melalui musyawarah untuk mufakat, ya, artinya melibatkan semua belah pihak yang memang memiliki ekspertis yang berbeda. Tidak bisa hanya satu orang yang memutuskan, karena kami harus melakukan berbagai kualitatif alignment, ya, dengan beberapa orang yang tentunya memiliki ekspertis berbeda. Dari situ kami melakukan analisa kerentanan terhadap supply, ya, menggunakan box plot analisis untuk bisa memetakan mana-mana saja material yang memiliki resiko tertinggi. Nah, ini adalah rumus-rumus yang saat itu kami bentuk, ya, kami bentuk sendiri, artinya tidak kami bentuk dari nol, tapi kami coba mempelajari dari literatur-literatur yang tersedia, baik melalui jurnal atau apapun itu. Kemudian kami coba sesuaikan dengan profil produk kami, sehingga kami ciptakan suatu skala-skala tingkat risiko. Seperti apa melakukannya, bagaimana kami menghitungnya. Jadi yang kami libatkan parameternya adalah lead time, shelf life, minimum order quantity coverage, artinya minimum yang kami order itu akan bisa mengcover berapa hari ke depan, ya, setiap kami order minimum order tersebut. Kemudian status regulasi, karena dalam industri pharmaceutical, regulasi itu sangat penting. Kami tidak bisa semena-mena melakukan perubahan material atau proses, karena itu akan berdampak kepada izin dari peredaran produk, ya. Kemudian yang terakhir adalah kompleksitas dari sourcing material-material tersebut. Nah, ini dari rating-rating tadi kami coba petakan, kami coba musyawarahkan untuk memastikan dinilai berapa, di skala berapa material-material tadi berada, ya. Baik, saya tidak akan lebih detail menjelaskan ini. Saya pikir saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah pemetaan terhadap logistik mobility dari hasil survei kami. Dari hasil survei kami antara Februari hingga Mei 2020, kami coba petakan terhadap demand dan capacity index dari air freight, air market, dan juga ocean market, ya. Kami bagi ke dalam 6 region berdasarkan tentunya diskusi kami dengan para logistik provider mitra kami, ya. Jadi dibagi menjadi regional North America, Latin America, Europe, North Asia, South Asia termasuk Asia Tenggara, dan Middle East and Africa, ya. Dari sini kami coba petakan nih, yang merah itu adalah jika demand dari air market dan ocean market itu melebihi kapasitas, kuning artinya pas di kapasitas, ya, artinya mepet sekali di kapasitas,
dan hijau artinya masih punya kapasitas pada di normal level ya. Kesimpulannya adalah ocean freight yang berasal dari South Asia dan Middle East Africa itu memiliki normal kapasitas level ya untuk bisa supply ke sesama region di South Asia. Sedangkan ke regional lain itu limited atau bahkan saturated, artinya kuning atau merah. Jadi di sini kami petakan untuk menggunakan ocean freight saat itu dari pabrik kami di Indonesia itu hanya kirim ke sesama Asia Tenggara ataupun di negara South Asia dan juga Middle East dan Afrika yang masih oke. Selebihnya ke negara lain ya itu memiliki sinyalnya kuning ataupun merah. Sedangkan terdapat demand spike atau kenaikan permintaan multivitamin yang dipengaruhi oleh pandemi ya di Indonesia, sehingga kami di Indonesia mau tidak mau harus memilih air freight mode untuk logistik mobility yang lebih baik saat itu. Sehingga air freight frekuensi saat itu naik lebih dari 30% dibandingkan dengan year on year 2019. Kemudian terkait dengan kerentanan supply material, setelah kami lakukan pemetaan dan risk assessment yang tadi saya paparkan di 2 slide sebelumnya, kami menemukan bahwasanya dari hasil ABC analisis ada sebanyak 26 SKUs ya yang memang saat itu aktif ya selama 12 bulan ke depan kami lihat di mana ada. Artinya dia adalah 17% dari total SKU, tapi dia memberikan 70% terhadap volume sales ya dari annual yang kami produksi di pabrik. Kemudian setelah kami petakan dari risk assessment dari 26 SKU tadi ya kami deploy menggunakan BOM explosion tadi, bill of material explosion. Dari total material terhadap 26 SKU tadi terdapat 18% material dari total material yang masuk ke dalam kategori high risk ya. Kemudian kami coba petakan menggunakan box plot analysis untuk melihat secara geografis dari yang high risk tadi itu adanya di regional mana ya. Jadi ternyata berdasarkan box plot analysis kita bisa lihat di sini bahwa material dengan resiko high risk itu berasal dari regional Europe dan juga North America. Sehingga dari negara-negara lain ya, regional lain kami melihat masih pada level medium ya. Sehingga dari sini maka profil yang tinggi dari North America dan Europe itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk melakukan keputusan atau tindakan di fase berikutnya yang akan saya sampaikan di sesi kedua ya. Nah, yang terakhir terkait dengan mendeteksi disrupsi, kami juga melihat pola ya bahwa COVID-19 ini sudah sedemikian rupa mengubah pola atau disrupsi terhadap permintaan karena pandemi corona itu menyebabkan multivitamin naik, kemudian vitamin sales juga naik ya. Kemudian ada juga kemungkinan akan naiknya itu tidak hanya di masa-masa tersebut, bisa jadi akan berlangsung ke 12 bulan ke depan. Sebagaimana diprediksi oleh Nielsen ya. Consumer purchase behavior yang dilakukan oleh Nielsen di kuartal 2 2020 menunjukkan kenaikan 26% terhadap penjualan health supplement dan ada probabilitas 83% akan berlangsung hingga 12 bulan ke depan. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai mendeteksi disrupsi. Maka sesi berikutnya, sesi terakhir adalah bagaimana pentingnya atau keharusan bagi kita melakukan atau mengurangi vulnerability atau kerentanan dari supply chain kita supaya disrupsi yang sudah kita deteksi itu kita bisa tanggulangi dan tidak memberikan dampak terlalu besar kepada proses bisnis yang kita kelola dalam supply chain yang ada dalam perusahaan yang kami kelola. Baik, yang pertama, apa yang kami lakukan setelah kami mendeteksi disrupsi tadi? Kami melakukan penyesuaian terhadap proses perencanaan. Yang kami bicarakan tadi mungkin Pak Yosi sudah sampaikan di depan bahwa menurut EPICS setidaknya ada 5 step dalam siklus bulanan dalam SNOP. Tapi dalam situasi pandemi di mana ambiguity itu semakin besar, ya, kemudian informasi itu semakin asimetris, tidak bisa kami lakukan siklus bulanan sebagaimana situasi ideal.
Sehingga kami harus lakukan penyesuaian terhadap bagaimana proses perencanaan yang kami sebut dengan concurrent atau proses yang kami lakukan hampir bersamaan ya, artinya bulak-balik nih proses itu. Jadi kami mencoba melakukan mengelola informasi secara concurrent flow hampir pada siklus atau cycle yang bersamaan. Tujuannya supaya apa? Mempercepat antisipasi. Jadi plan, source, make, deliver, ya at least 4 stream ini yang kita kelola di dalam supply chain, itu downstream dan upstreamnya kami lakukan pada flow yang nyaris bersamaan atau concurrent. Bagaimana detailnya? Nah, detailnya seperti ini kurang lebih ya, secara grafis saya bisa sampaikan. Tujuannya seperti apa di sini? Yaitu tujuannya bagaimana kolaborasi secara digital, ya karena saat itu pun diperlukan adanya PSBB, orang work from home, tidak semua orang bekerja dari kantor, hanya mungkin yang di pabrik yang bekerja dari lokasi gitu ya. Diperlukan kolaborasi digital untuk melakukan kendali interval yang pendek ya untuk pengambilan keputusan secara cepat. Tujuannya untuk bisa memampukan sebuah organisasi yang lincah dan juga tahan banting ya di masa-masa shock gitu ya yang tidak pernah kita alami sebelumnya gitu ya di pandemi COVID ya. Kita sama-sama ketahui selama paling tidak pengalaman saya bekerja tidak pernah saya mengalami shock seperti ini. Saya yakin juga teman-teman tahu, saya rasa selama 50 tahun terakhir belum pernah kita alami shock sebesar COVID-19 pandemik. Jadi ini suatu hal yang sangat penting. Nah, seperti apa yang kami lakukan? Yang pertama, pabrik kami, supply center Cimanggis yang berlokasi di Indonesia, ini kami berlakukan sebagai center of gravity. Jadi segala suatu informasi kami coba pusatkan adanya di supply center Cimanggis karena informasi itu asimetris sehingga kami di supply center Cimanggis harus sebisa mungkin menjadikan itu sebagai center of gravity. Nah, di kami ada ERP yang memang sudah menjadi interface antara procurement sebagai control tower dan juga customer supply chain management sebagai control tower, dan juga kami ada Global Active Pharmaceutical Ingredient Hub ya di Eropa. Itu juga sebagai control tower kami. Jadi kami memiliki interface yang nyaris artinya tidak ada batasan karena bersinggungan, bisa melihat bagaimana stok, bagaimana juga di Global API Hub mereka memberikan informasi stok critical API mereka di sana ada berapa. Begitupun dengan forecast, begitupun dengan info dari mitra strategis kami ya, supplier-supplier strategis kami. Nah, dari sini kami lakukan concurrent planning process ya. Dari sisi upstream, kami lakukan concurrent planning process dengan logistic service provider, mitra strategis kami di logistic service provider dan mitra strategis kami untuk critical materials. Menggunakan apa platformnya? Cloud platform. Jadi banyak sekali cloud platform. Alhamdulillah selama pandemi tadi sudah cukup banyak teknologi yang bisa digunakan. Hanya bagaimana kita mengubah budaya saat itu, mempercepat transformasi seperti Pak Yosi bilang. Begitupun kami lakukan di sisi downstream ya, ke LSP dan juga kepada company affiliate di country of destination menggunakan sama juga cloud platform sehingga kami bisa menggunakan file repository yang kami bisa share di situ tanpa harus bolak-balik mungkin melalui telepon atau melalui email, itu menggunakan platform yang sama di cloud platform yang tentunya secara security kami sudah rancang sedemikian rupa sehingga masih comply terhadap IT security yang menjadi kebijakan perusahaan. Nah, lantas apa yang menjadi fokus di center of gravity dari informasi-informasi yang kami coba kumpulkan di sini? Yang pertama adalah tentunya kapasitas. Yang kedua adalah tenaga kerja. Karena bagaimanapun mesin tidak bisa berjalan tanpa tim kami. Ya, tim kami harus pada kondisi yang safe gitu ya, baik dari sudut pandang kesehatan dan juga keselamatan di tempat kerja, dan tetap bisa menjalankan dengan jumlah tim yang sesuai nih ya. Dan yang terakhir inventory. Inventory ini tidak semata-mata terhadap material dan juga finish good, namun juga terhadap APD ya atau alat pelindung diri, karena teman-teman bisa bayangkan secara GMP kami di dalam proses itu harus menggunakan masker
di beberapa proses yang kritikal karena adanya debu, kami perlu menggunakan APD-nya adalah masker N95. Dan saat itu, di puncak pandemi, masker sangat-sangat langka. Sehingga ini pun menjadi bagian dari bagaimana kami kelola inventory APD yang berkaitan dengan kelangsungan proses produksi kami. Ya, baik. Setelah kami kemudian ciptakan suatu proses tadi ya, siklusnya itu kurang lebih mingguan kami lakukan di concurrent planning proses. Kami coba fokuskan ya dengan tim. Apa nih yang ingin kami prioritaskan? Maka kami coba melakukan studi atau assessment bagaimana kami menciptakan product family convergence matrix ya. Ada beberapa area terapi yang kami miliki di consumer health, ada nutritional, cough and cold, analgesics, digestive health, medicated skincare, alergi, dan cardiovascular. Semua area terapi ini kemudian kami coba petakan menggunakan kriteria. Yang pertama adalah growth, dilihat dari growth jangka pendek selama pandemi. Kami lihat 6 bulan ke depan, berapa persen nih forecast yang kami lihat itu naik dari initial forecast. Ya, jadi itu kami anggap sebagai growth. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar growth-nya. Jadi ini ya akan ke kuadran makin ke atas. Kemudian yang kriteria kedua adalah jumlah negara yang disuplai ya. Berapa banyak negara yang kemudian menggunakan family nutritional, family cough and cold. Itu semakin banyak negara yang menggunakan family tersebut, maka semakin tinggi nilainya. Ini ada di sumbu X di sini ya, yang semakin kanan. Dan yang terakhir, ukuran bubble chart-nya ini adalah volume produksi. Ya, volume produksinya berapa besar. Dan semakin besar bubble, semakin besar volume produksi. Ternyata setelah kami petakan bersama tim, yang berada di kuadran kanan atas, itu kesemuanya adalah kategori nutritional, produk-produknya, ya family-nya. Ada family nutritional A, nutritional B, nutritional C. Di sini saya tidak bisa paparkan, karena konfidensial apa saja secara family-nya, tapi semuanya ini adalah produk-produk nutritional. Tentunya ini masuk akal karena seperti yang berita tadi demand disruption yang saya sampaikan, multivitamin permintaannya naik. Multivitamin menjadi bagian dari nutritional kategori. Sehingga kami coba fokuskan prioritas kami kepada kuadran yang sebelah kanan ini ya. Bagaimana kami bisa kapasitas, workforce, dan juga inventory kami utamakan kepada bagian ini untuk bisa memastikan kelangsungan bisnis dan juga kelangsungan para konsumen ya di masa pandemi. Kemudian dari matriks tadi kami kemudian mencoba membagi apa saja sih countermeasure yang kami harus lakukan untuk memitigasi kerentanan yang kami hadapi. Nah, kami bagi ke dalam 3 level. Operasional, tactical, dan strategik. Operasional itu definisinya menurut kami adalah apa-apa yang akan berdampak kepada kurang dari 3 bulan ke depan. Fokus kami adalah risk pooling ya, bagaimana resiko-resiko kami coba fokuskan sehingga fleksibilitas menjadi lebih baik. Tactical adalah yang dampaknya antara 3 hingga 12 bulan ke depan. Fokus kami adalah bagaimana melakukan agregasi forecast untuk produk yang nanti berdampak kepada material dan juga melakukan inventory redundancy. Kemudian yang strategik adalah yang lebih dari 12 bulan. Ini terkait dengan multiple sourcing dan juga formula redundancy. Dan ini yang pertama operational measure, risk pooling for flexibility. Itu kami mencoba bagaimana supplier mendapatkan manfaat dari fokus portfolio tadi ya, sehingga memberikan prediktabilitas material yang lebih baik dan juga tipe komponen yang lebih terbatas gitu ya, tidak terlalu banyak variannya. Jadi produk family convergence tadi nutritional kami jadikan fokus, dan ternyata menurut assessment kami banyak negara yang menggunakan portfolio nutritional A, sehingga kami coba fokuskan ke semua negara, tolong ordernya hanya nutritional A dulu ya selama masa 3 bulan ke depan. Sedangkan negara-negara lain yang hanya punya nutritional B, kami minta mereka fokus untuk order hanya nutritional B selama 3 bulan ke depan. Dan kami coba juga dari family tadi fokus kepada satu formula yang paling umum. Ya, contohnya misalkan formula dengan flavor X, itu kami minta kepada negara, tolong Anda order 3 bulan ke depan hanya formula ini saja, supaya si supplier pun jadi fokus ya untuk material yang mereka siapkan. Dan yang terakhir adalah kami fokuskan tipe atau format kemasan apa yang paling
memiliki efisiensi atau line performance, atau mungkin teman-teman familiar dengan OEE yang paling tinggi, sehingga tipe yang paling efisien tadi kami coba minta negara-negara tersebut fokus untuk order itu supaya kami debottleneck capacity dalam jangka pendek ya. Semisal nih Redoxon kami memiliki yang jenis packaging 10, 20, 15 ya. Flavornya ada 2 nih yang 10, kemudian ada yang strip. Misalkan yang paling efisien adalah yang 10, maka kami saat itu minta ke negara tolong hanya order yang 10 selama 3 bulan ke depan. Tujuannya apa? Di bottlenecking capacity ya. Kemudian tactical measure, forecast aggregation dan inventory redundancy. Tadi kita sudah sama-sama bahas ABC analisis dan juga mengenai resiko yang kita lihat. Maka dengan portfolio yang kami harmonisasi, baik pada tataran formula dan juga format kemasan, maka tingkat komponen commonality atau kesamaan komponen itu semakin tinggi ya. Sehingga dengan komponen commonality semakin tinggi, forecast tadi lebih mudah diagregasi. Kenapa? Karena ya tidak terlalu banyak jenisnya. Itu semakin mengerucut ya, semakin konvergen gitu ya. Kemudian berdasarkan analisa komunalitas komponen tadi, komponen-komponen yang paling umum kami tingkatkan safety stock-nya, kami adjust safety stock-nya berdasarkan analisa vulnerability. Yang high risk safety stock-nya kami adjust paling banyak ya. Yang medium itu kami adjust juga tapi mungkin lebih pendek. Yang low risk mungkin kami tidak adjust, ataupun kalau kami adjust itu hanya berdasarkan dari geografis. Nah ini yang kami lakukan di bagian kedua terkait dengan inventory redundancy. Dan yang terakhir terkait dengan forecast aggregation, kami memberikan ordering horizon kepada supplier lebih panjang berdasarkan commonalities atau kesamaan komponen ya, untuk mengurangi vulnerability dari sisi supplier ya. Dan yang terakhir strategic measure jangka lebih panjang 12 bulan berikutnya gitu ya, atau beyond 12 months, bagaimana kemudian kami melakukan concurrent proses secara bottom up baik dari sudut pandang regulatori ya, analisis sebagai bottom up dan juga top down terkait dengan mitigasi sourcing material yang kami membuat menjadi multiple ya, lebih banyak. Secara regulatori dalam industri consumer health ada 3 hal yang menjadi perspektifnya. Yang pertama adalah produk-produk yang sifatnya RX atau hanya berdasarkan resep. Tidak banyak, hanya sedikit ya, tergantung negaranya ya. Bagian kedua adalah yang disebut dengan over the counter drugs. Ini adalah obat-obatan yang hanya boleh dijual di apotek saja. Sedangkan yang terakhir adalah over the counter supplements. Ini biasanya boleh dijual di minimarket ya, bisa dijual melalui online shop ya. Ini diperbolehkan online marketplace. Dari sini kami coba petakan untuk memberikan prioritisasi matriks terhadap SKU ya. Kriterianya apa saja? Yang pertama kompleksitas regulasi ya. Jadi makin tinggi kompleksitasnya, makin tinggi kuadrannya. Yang kedua adalah vulnerability dari negara tujuan ya. Semakin kita lihat dari mapping yang kami lakukan di logistik mobility itu semakin tinggi vulnerabilitasnya, maka dia semakin ke kanan di sumbu X ini. Dan lagi-lagi bubble size ini adalah volume. Nah, setelah kami lakukan assessment tadi, rupanya ada beberapa SKU nih ya, yang dia secara kompleksitas regulasinya tinggi, tapi dia juga vulnerable. Nah, lantas apa yang akan kami lakukan nih dengan SKU yang dia masuk ke kuadran ini? Yang kami lakukan adalah kami tingkatkan safety stock-nya untuk material yang ada pada resiko tinggi di SKU ini, sambil secara paralel kami registrasikan sourcing yang baru sebagai alternatif kepada Badan POM negara bersangkutan. Ya. Sedangkan untuk negara-negara yang berada pada kuadran di kanan bawah, di mana dia kompleksitas regulasinya rendah, tapi dia vulnerability-nya tinggi, yang kami lakukan adalah formula redundancy melalui concurrent engineering. Maksudnya apa concurrent engineering? Kami lakukan formulasi atau product development dengan sourcing material yang baru. Misalkan tadinya kami punya supplier A, pabriknya ada di Eropa. Kemudian supplier A ini punya pabrik misalkan di Thailand. Kami kemudian coba lakukan menggunakan material yang berasal dari Thailand dengan spesifikasi yang sama ya dari yang pabriknya di Eropa. Itu kami lakukan biasanya visibility batch, mungkin 3 batch, tapi kami lakukan ini
concurrent. Jadi visibility batch-nya satu, kemudian kami masuk ke dalam commercial validation batch, beririsan di dalam ramp up. Setelah itu kami lakukan studi ya untuk stability. Setelah studi stability itu keluar di tahap awal sebelum selesai pelaporannya ke negara bersangkutan, kami ambil resiko untuk lakukan production sambil secara paralel kami lakukan registrasi dengan negara bersangkutan. Kenapa? Karena regulasi tadi cenderung lebih tidak kompleks, sehingga kami memiliki rasa percaya diri bahwa concurrent engineering ini memiliki probability of success-nya tinggi karena tidak dalam tanda kutip negara tersebut dalam sejarah dan juga berdasarkan konsultasi tidak terlalu ribet dalam hal regulasinya. Ini yang kami lakukan untuk memperpendek lead time sehingga kami bisa mengurangi sourcing mitigation dalam 12 bulan berikutnya. Kurang lebih demikian yang saya bisa sampaikan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Yosi sebagai moderator. Ya, baik. Luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali Pak Adrin atas paparannya yang sangat luar biasa. Ternyata memang partnership dengan key supplier ini merupakan salah satu hal penting dalam mendukung pelaksanaan SNOP yang efektif ya. Dan keberhasilan di dalam mencapai sasaran jangka panjang. Dan ada beberapa menarik tadi pada saat paparannya Pak. Dan yang kami pelajari juga ada pendekatan yang disebut concurrent planning process ya ke dalam kegiatan perencanaan di PT Bayer ya sehubungan dengan adanya pandemi ini. Baik, sekali lagi terima kasih sekali Pak Adrin atas paparan yang luar biasa. Oke, selanjutnya baik Sobat Improvement, kita akan mendengarkan paparan langsung ya dari pembicara berikutnya, Bapak Ayo Nugroho. Waktu kami persilakan Pak Ayo. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Pak Yosi. Saya coba share screen dulu ya. Ini harusnya saya bisa share dengan voice ya. Jadi saya share dengan share sound, betul ya? Silakan. Oke, baik. Oke, apakah teman-teman sudah bisa lihat screen saya? Sudah, silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi Pak Yosi dan Pak Adrin, paparannya sangat menarik sekali. Di sesi kedua ini, saya akan coba untuk melihatnya dari sisi yang lain ya. Jadi tadi kan Pak Adrin menjabarkan dengan sangat bagus dari sisi source ya atau upstream. Nah sekarang saya akan coba bersama teman-teman diskusi bareng untuk ngelihat gimana sih interaksi kita selama proses SNOP dengan customers. Nah, di sesi saya nanti akan saya bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah ketika pre-pandemic sama post-pandemic. Semoga itu nanti bisa menjelaskan dengan baik. Saya akan go dengan lebih cepat nanti di beberapa part, nggak harus saya go ke detail, tapi yang penting teman-teman punya some insight tentang apa yang terjadi. Nah, saya akan start dengan slide selanjutnya, tapi just in case why you are wondering why we have Lionel Messi there. Saya fans besarnya Lionel Messi dan kebetulan dia juga salah satu brand ambassador kami di level global. Sekarang dia endorse untuk Pepsi, at the same time dia menjadi brand ambassador untuk Lay's. Ya. Dan Doritos nanti ada cerita lagi yang terpisah. Tapi sebelum start ke yang lain, karena saya tidak punya company profile, saya mungkin akan sedikit membangkitkan memorabilia teman-teman dengan melihat video ini. Saya adalah family guy, saya sekarang tinggal di BSD, keluarga saya ada di Bogor, orang tua saya, dan kita senang menghabiskan waktu bareng-bareng, nonton konser, dan lain-lain sebelum pandemi. Setelah pandemi, kita nontonnya online. Saya jadi teringat teman saya, Pak Aldo, yang suka sekali nonton konser online, saya diajarin banyak sama dia. Sekarang saya bergeser ke situ juga, karena pandemik ya. Yang kedua, saya suka sekali making music. Ini kelas kantor aja, jadi ada beberapa tempat dulu waktu saya bekerja, kita berkolaborasi dengan teman-teman. Saya dulu waktu di Unilever nyanyi bareng dengan direktur saya, Pak Effendi. Semoga yang bersangkutan ada juga di sini. Terus kemudian kita nyanyi juga waktu itu di Johnson & Johnson. Terus kemudian saya waktu di company sekarang kita juga suka buat house concert semacamnya dengan teman-teman saya yang lain. Jadi hanya untuk melepas lelah saja. Jadi teman-teman yang making music, we are at the same frequency.
Yang ketiga, seperti yang kelihatan dari size-nya ya, saya suka sekali makanan dan appetite saya yang nomor satu adalah culinary, terutama yang tradisional yang cari langsung di dapurnya. Jadi saya lihat di situ kita langsung makan di dapurnya, bukan lagi di meja makan. Nah, selanjutnya saya suka sedikit berolahraga, nggak usah terlalu banyak, hanya untuk biar saya bisa makan lebih banyak lagi dengan cukup sehat ya. Jadi saya suka martial arts, saya avid fans of UFC, One Championships, dulu saya sempat latihan jiu-jitsu segala macam, terus kemudian saya juga suka sekali berenang. Jadi teman-teman yang, oh ya sekarang saya suka sekali bersepeda, nanti kita bisa guas bareng. Ya itu sedikit tentang saya ada di Ayo Nuk, di Instagram saya ada di atas, hit me on Instagram, kalau memang kita mau berteman saya open, nanti kita bisa discuss terpisah di DM ya, di Instagram ya. Saya tunggu ya teman-teman. Terus kemudian dari sisi profesional, saya nggak akan terlalu banyak, tadi Pak Yosi udah menyampaikan, saya bekerja di 4 perusahaan yang berbeda sejauh ini. Saya start my career dengan Astra International, saya waktu itu di sana start dengan manajemen trainee, terus kemudian saya join di perusahaan yang menjadi kebanggaan saya sampai sekarang ini, Unilever Indonesia, di 3 posisi yang berbeda, dan banyak teman-teman yang mungkin tidak tahu, Bapak moderator kita di pagi hari ini adalah sebetulnya mantan bos saya. Ya, jadi saya kalau hari ini salah menyampaikan, saya malu sama bos saya. Ya, mohon maaf Pak Yosi, nanti kalau ada apa-apa, jewernya setelah sesi saja. Nah, setelah di Unilever, saya pindah di perusahaan yang lain, yaitu di Johnson & Johnson. Ada beberapa role yang saya kerjain di sana, dari sisi a little bit of financial, strategic planning, sama supply network planning. Nah, di situ kita mengerjakan hal yang berbeda lagi, sampai setelahnya sekarang ini saya bekerja di perusahaan di tempat saya bekerja sekarang selama 6 tahun ini di PepsiCo. Saya start sebagai Head of Operation di Indonesia, sekarang saya jadi Head of Operation atau Lead di Asia, tapi tidak semua negara, nanti skopnya akan saya jelaskan. And parallel assignment sebagai Board of Director dari PT Quaker Indonesia. Quaker, bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah nutritional business dari PepsiCo, jadi kita bukan hanya snacks and drinks, tapi kita juga punya nutrition. Right? Dan itu tentang sejarah profesional. Saya juga ada di LinkedIn, hit me up on LinkedIn as well. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan via LinkedIn, saya juga open terhadapnya. Terima kasih banyak, nanti kita bisa connect lebih jauh. Nah, saya jelaskan lebih lanjut tentang PepsiCo, ada beberapa hal yang tadi saya kupas tentang di video ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum terlalu ngeh, PepsiCo mungkin dipikirnya hanya Pepsi saja minuman saya, tapi sebetulnya dulu pada waktu 1965 ada merger that actually happened in heaven. Semua orang bilang kayak gitu karena indulgence dari sisi drink and beverage bergabung jadi satu pada saat itu, yang menjadikan orang bisa langsung drink the soft drink and do the shipping at the same time. Nah, disitulah makanya orang suka bilang ini the merger that happened in heaven. Nah, disitulah ada produk portfolio kita dari beverage berkumpul dengan teman-teman kita yang ada di shipping kategori, ada Lay's, Cheetos, Doritos, Fritos, Ruffles, dan sebagainya. Sebelum akhirnya at the later side kita mengakuisisi ada beberapa bisnis dari sisi nutrition, ada Tropicana Juice, terus kemudian kita punya Quaker Oatmeal, biscuit dan semacamnya, dan juga kita punya minuman untuk para olahragawan, Gatorade, sangat besar di Amerika. Nah, tentang scope yang saya kerjakan sekarang, saya ngerjain ini yang tadi saya bilang Asia GMD atau Global Market Development. Ini sebetulnya adalah consist of couple of countries di ASEAN, tapi tidak semua ASEAN, plus North Asia. Jadi saya ngerjain Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea, sama Jepang, plus negara-negara kecil di Pacific Islands. Jadi kalau ada saya tulis di bawahnya itu ada Brunei, Timor Leste, New Caledonia, Samoa, Guam, Tonga, Tahiti, dan semacamnya yang ada di Pacific Islands. Nah, kurang lebih sekarang ini, kalau kita lihat GDP-nya kurang lebih sekitar $14,000 billion dengan hampir 600 juta populasi. Nah, scope dari yang saya kerjakan sekarang kurang lebih sekitar 20 distributor, kurang lebih sekitar 15 manufacturing sites, dan hopefully it can grow more than that. Itu dari scope dari yang saya punya sekarang. Nah, tentang hari ini, yang saya pengen diskusi sama teman-teman, saya nggak bilang ini adalah satu tutor ya, karena saya bukan tutor juga. Saya pengen diskusi dengan teman-teman, nanti mungkin di Q&A kita akan bahas lebih jauh. Tapi di sini adalah tentang bagaimana kita ulas dari sisi collaborative business planning dari sisi customers, right? Bagaimana collaborative business planning membawa benefit terhadap company dan juga partnernya, bukan hanya company saja, tapi juga dengan partnernya. Nah, di situ
kita juga akan ngomong tentang bagaimana kita bisa untuk bekerja dalam direction yang sama, dalam satu visi, jadi nggak bias, nggak kemana-mana, dan bagaimana SNOP menerapkan peranan yang sangat penting di situ untuk memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan secara cepat, terutama dalam waktu krisis. Terus kemudian, gimana caranya setelah kita lewat krisis ini, kemudian kita bilang ada new normal, terus apa sih sebetulnya opportunity atau lesson learn yang kita punya dari dulunya, untuk bisa kita bawa ke depannya biar kita bisa survive, and not only survive, we can win. Right? Itu yang akan jadi diskusi kita, dan ini bukan, again, jangan catat numbers, jangan catat segala macam. Kalau memang diperlukan, nanti slide-nya bisa saya bagi ke semuanya. It's not the point. Slide is not the point. Discussion is really matters. Ya, jadi kita ingin diskusinya bisa lebih live segala macam, get some insights, tapi bukan in a very detailed level, right? Nah, ini kita akan start, tadi Pak Aldrin udah start dengan bagus sekali, bahwa scope dari supply chain, ya kalau kita sebelum running ke SNOP, kita harus tahu dulu scope-nya yang benar seperti apa. Teman-teman pastinya udah tahu bahwa di dalam supply chain itu kita ada plan, source, make, and deliver. Ya, di bawahnya kita ada enabler, yaitu dari sisi duit, ya oli-nya ya atau gasnya di situ, dan juga ada information technology yang sekarang ini memegang peranan penting. Nah, di dalam itu kita bisa lihat juga bahwa sebetulnya dari aspek source, misalnya saya ambil contoh dari produk lace ya, kita mulai sourcing-nya itu dari tanah, dari potato itu ketika di grow, makanya kita punya divisi agronomi yang sangat kuat di Thailand dan Vietnam dan juga US. Terus kemudian kita akan go ke manufacturing side di mana potato itu kemudian dipil, diiris-iris, habis itu digoreng, setelah digoreng dibumbuin, habis itu dipack, dan kemudian terakhirnya di delivery ke teman-teman semua, lari ke distributor, masuk ke go to market. Ya, secara kurang lebih supply chain mencakup hal itu. Saya agak cepat nggak apa-apa ya. Nah, ini yang saya bilang cukup penting dan menarik bagi awal diskusi kita, bahwa kita harus tahu tentang apa yang dimaui oleh people. Oke? Pepsi sangat menarik. Orang-orang pasti pengen juga untuk makan. Excuse me for a second. Maaf, saya batuk. Sorry. Ya, Pepsi ini pasti diinginin oleh banyak orang. Ya, semua orang pasti pengen semuanya. Tapi apakah itu tujuan dari bisnis juga? Ya, kita pengen menjual proposisi produk yang bagus, yang dicintai oleh masyarakat. Orang ada rasa senang dan bangga ketika mengkonsumsinya. Ya, tentunya dalam batas yang disarankan. Nah, tapi kalau kita relate terhadap bisnis, sebetulnya apa sih sebetulnya yang dimau oleh perusahaan? Ya, selain kita produksi Pepsi yang bagus, kita juga harus bisa mengkonvert Pepsi ini menjadi duit kan, cuan, ya, revenue. Itulah yang sebetulnya yang dimau oleh kita ya. Jadi dari duit ini kemudian orang akan berpikir secara bisnis. Sebetulnya dalam bisnis itu intinya apa sih? Very simple, 3 components. Revenue, cost, sama margin. Ya, very simple konsep. Jadi ketika orang pengen dapat duit atau pengen dapat cuan dari perusahaan, pastinya yang diraih adalah marginnya. Orang nggak mau ngelakuin sesuatu for free atau bahkan merugi. Ya kan? Jadi yang paling penting di situ adalah ketika kita elaborate, sales-nya kudu naik, ya kan? Jualannya harus cakep. Habis itu yang paling penting kedua adalah cost ditekan sedikit mungkin. Jadi kalau teman-teman lihat di sana gambarnya, mungkin slope-nya tidak sekencang atau se-eksponensial jualan, tetap ada pergerakan tapi sedikit naiknya. Karena cost inflation nggak bisa kita tanggulangin kan. Inflation pasti ada. Tapi gimana cara kita ngelakuin very efficient cost sehingga paling nggak dia bisa flat atau lebih turun, bahkan lebih bagus ya, sehingga tujuannya untuk kita bisa dapetin healthy margin kalau kita bisa mendapatkannya. Nah, jadi inilah yang kita biasanya sebut dalam dunia bisnis sebagai top line and bottom line ya. Jadi paling pastinya teman-teman juga udah sangat aware terhadap hal tersebut ya, udah sangat terbiasa melihatnya. Nah, dari situ saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebetulnya sebelum melangkah ke SNOP ada komponen yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai insan professional operations, bahwa kita harus tahu duit ya. Jadi kita harus tahu knowing our money in order for us to perform the work better. Before knowing our SNOP, we have to know our money. Nah, jadi kalau ada teman-teman finance di sini, your closest partner should be supply chain. Kenapa? Karena kita adalah cost center, kita bukan profit center. Tugas kita itu adalah ngeluarin cost responsibly. Ya, tugasnya untuk ngeluarin cost untuk dapetin sales itu yang lain. Nah, di sini saya tulis nomor 1 sampai nomor 7, teman-teman bisa tebak sebetulnya itu apa ya, tapi untuk membantu biar lebih cepat, ini adalah cost komponen yang terjadi dalam satu PNL. Ya, jadi ada profit di situ, ada general administration, ada gaji ya, ada selling and distribution, ada raw material, packaging material, ada discount, ada manufacturing,
advertising and marketing, sama others, ya, hal yang lain yang tidak terrepresent di situ. Dan kalau kita mau lihat secara simpel, sebetulnya financial ini kalau kita lihat secara P&L, cost structure-nya tuh kayak gimana sih? Yang pertama dari revenue, ya kan? Terus habis itu kita setelah dipotong sama diskon sama allowances, dia jadi revenue juga, tapi udah net. Kita sebutnya NR atau net revenue. Tadinya gross revenue menjadi net revenue. Setelah kita kurangin harga pokok penjualan atau COGS, cost of goods sold, kemudian kita dapetin yang teman-teman pasti tahu namanya gross profit atau GP. Ya, teman-teman nyebutnya gross margin atau GM, bebas. Ya, dari situlah kemudian kita akan lihat sebetulnya komponen apa lagi sih yang diperlukan oleh bisnis. Ya, teman-teman pasti tahu juga ada A&M atau advertising and marketing, iklan-iklan, kemudian ada biaya distribusi, dikurangin lagi gaji-gaji kita, sampai kita dapetin yang namanya NOPAT, ya kan, net operating profit before tax. Habis itu dipotong lagi pajak, jadinya NOPAT. Nah, nanti teman-teman finance bisa lebih jelasin lebih detail, tapi secara nutshell, summary, seperti itulah kurang lebih hitung-hitungan duit di dalam perusahaan. Ini yang harus kita punya dengan code, harus ngerti in and out sebelum kita melakukan operation, karena basisnya semuanya duit. Kalau kita nggak ngerti duit, kita failing or flat. Ya, itu penting sekali. Nah, next, saya tunjukin tadi di mana ada top line, di situ adalah revenue, sedangkan bottom line-nya adalah profit. Oke? Nah, dari sini apa yang kemudian kita bisa ambil terhadap next step kalau kita ngomongin tentang konsep sebuah S&OP atau Sales and Operation Planning. Sebetulnya S&OP itu apa sih? Simply said, S&OP itu kalau kita berjalan di atas tali, kita harus bisa menyeimbangkan kiri dan kanan. Benar nggak? Jadi ini adalah balancing act. Oke? Dan yang harus dibalance apa aja? Ya, pasti ada stok, ada duit, ada segala macam. Tapi saya bantu teman-teman bahwa di sini saya akan kasih hal-hal yang tadi kita sempat bahas di depan. Oke? Oke. I stop here for a while biar bisa di-adjust sebentar. Saya batuk lagi, maaf saya ada masalah sedikit nih. Bahwa ini ada balance antara kiri dan kanan. Oke? Apa yang harus kita balance? Duit-duitnya ada di sana, revenue ada di sana, service level harus kita pikirkan, terus kemudian yang lain-lain, ya kan, terkait semuanya. Jadi kita harus ngerti gimana caranya, apakah decision yang diambil dari S&OP akan dapat impact dari apa. Oh, kita pengen ningkatin revenue. Kita kasih gimana, karena stok kita gede-gede banget. Oke, kita gelontorin aja, kita flush out. Kita kasih diskon gede-gedean. Wait. Ketika kita ngasih diskon gede-gedean, gimana cost kita? Apakah DNA kita nggak jebol? Ya kan? Apakah kita masih ada profit atau enggak? Oke, itu satu. Kemudian teman-teman lihat yang lain. Oh, gimana kalau kita ningkatin service level? Harus gede-gedean. Kita harus 100% service level. Tapi dengan kayak gitu kita ngorbanin yang namanya sales and distribution cost, ya. Order 1 karton, 2 karton tetap dihajar, di-deliver ke customer tanpa nunggu yang lain. Nah, itu kan buang-buang duit. Nah, itu juga harus hati-hati. Hal semacam itu secara operation harus kita manage dengan baik dan kita imbangin dalam S&OP atau dari operation management. Di beberapa tempat kita juga kenal namanya portfolio prioritization. Oke, saya kasih contoh di sini ya. Saya mau tunjukin teman-teman. Ada brand kita yang cukup terkenal di US namanya Ruffles. Dia adalah drizzle yang ada garis-garisnya kayak gitu. Dia terkenal sekali di Philippines juga, salah satu market leader di premium segment. Nah, pernah suatu ketika kita kehabisan Ruffles. Kita nggak punya nih Ruffles, ada stock out. Kenapa? Karena delivery-nya telat segala macam. Kita nggak ada barangnya. Kemudian kita akhirnya decide, oke, instead of Ruffles, why don't we offer them Lay's? Rasanya ya kurang lebih sama. Ya, kita nggak punya rasa yang sama pun ya kita akan coba yang kita punyanya ini stoknya lebih banyak. Kenapa nggak kita prioritas this over Ruffles misalnya? Terus kemudian ada pertanyaan lagi, Lay's-nya kan cuman tentatif, rasanya juga kurang diterima oleh customer. Apa yang bisa kita lakukan? Why don't we evaluate some other SKU? Misalnya Lay's dari Thailand, kita nyebutnya Lay's Rock. Ya. Orang saya nyebutnya Lay, nggak ada S-nya. Tapi ini Lay's juga gitu. Drizzle juga lebih mirip ke Ruffles. Kita akhirnya sempat diskusi, kenapa nggak kita tawarin aja ini untuk bisa dikonsumsi sama customer, kita buat aktivasi di beberapa tempat. Itu part dari S&OP juga, gimana cara kita menjaga kebutuhan, portfolio, dan lain-lain. Ya, jadi itu hanya sedikit contoh terhadapnya. Oke, saya akan move on. Cepat sekali, Pak Yosi sudah menyampaikan dengan sangat baik tadi di awal tentang bagaimana sebetulnya proses S&OP menurut Epix itu dikonsepkan. Jadi kita adalah balancing, demand forecasting, supply order kiri dan kanan. Right? Basically itu adalah balancing proses, tidak ada benar, tidak ada salah, as long as this justified. Semuanya harus justified dari sisi siapa? Dari sisi bisnis, dari sisi financial. Oke.
Terus kemudian teman-teman juga pasti udah mengenal tentang bagaimana horizon dari S&OP ini ditarik ya. Jadi dari M0 kita pengennya lebih ke sedikit longer term, medium term sampai long term. Ya, M+1 to M+6. Terus kemudian tugasnya adalah kita ngebalance antara strategic planning dari PSP, kemudian dari AOP atau Annual Operating Plan, financial number, target yang top down, menuju executional part. Benar nggak di aktualnya setelah kita punya program seperti itu, ada aktivasi macam-macam, ternyata salesnya pick up atau enggak. Nah, disitulah S&OP ini bertugas secara penting membuka semua transparansi tentang balancing. Ya, jadi kalau ternyata forecast-nya nggak masuk juga, ya kita harus berani juga tell the managing director atau the CEO untuk say, hey boss, this is not something that you want, right? You know, something is actually picking up lower than we expected, tapi kita harus take action immediately. Nah, habis itu bosnya biar decide, oke, kalau gitu apa yang kita lakukan? Apa kita mau tambah duit atau kita mau kurangin aja forecast-nya, produksinya jangan banyak-banyak. Ya, karena wrong forecasting can lead to very different and very hassle operation. Oke. Jadi objektif sama realita harus dibalance dari sisi S&OP. Ya, saya akan sedikit lebih cepat, nanti kita bisa balik lagi kalau teman-teman butuhkan. Integrated sub-process, again, ini adalah definisi dari APEX, saya nggak akan go to detail, tapi intinya secara corporate plan, apa tersebut functional plan yang ada kita masing-masing, apakah itu production plan, delivery plan, inventory plan, marketing plan, sales plan, itu semuanya harus di-crunch atau dimampetin jadi satu, didiskusikan, diberantemin dulu di dalam satu meeting yang namanya S&OP. Ketika kita keluar dari situ, semuanya udah pada satu agreement bahwa kita do the best for the business. Tidak ada lagi ngomong tentang function gue lebih menang. Oh, aku pengen marketing kayak gini, gue pengen marketing kayak gitu. Oh, salesnya nggak bisa nih. Customer gue harus bikin pokoknya kayak itu. Very silo-minded. Ya, itu kita nggak boleh. Functionnya dimenang-menangin, supply chain harus menang, sales harus menang. Itu nggak ada lagi di S&OP. Semuanya harus keluar dengan lapang dada bahwa kita ngelakuin ini untuk bisnis. Nah, itu pentingnya di situ. Oke? Next part, cycle, saya nggak akan ngomong banyak. Tadi Pak Yosi udah bilang bahwa kita start dengan demand planning meeting, supply planning meeting, pre-S&OP sampai eksekutif S&OP. Nah, menariknya, ini mereka juga punya orang-orang yang ada duduk di situ dan di mana terakhirnya decision itu akan dibuat. Nah, tentunya chairperson dari eksekutif S&OP ini adalah business lead, ya GM, yang mereka mau nggak mau harus turun di situ kalau pengen bisnisnya maju. Kalau ada presiden director atau CEO yang tidak mau datang di S&OP, saya mempertanyakan komitmennya. Mohon maaf ya, I'm being very open ya. Jadi harusnya presiden, director, CEO, they have to attend S&OP. It's a must. It's a must. Oke? Kalau di organisasi masing-masing ada yang belum seperti itu, coba dikomunikasikan ya dengan baik ya ke atasan masing-masing. Oke? Terus saya mau share sedikit tentang main points. Ya, kita udah ngejalanin segala macam di PepsiCo ini itu segala macam, tapi kita tetap ngelakuin atau ngerasain yang namanya ada sakitnya nih. Ya, masih ada kerasa kurang ada benernya. Yang pertama apa? Walaupun kita udah ngerjain S&OP, service kita masih jelek loh. Service kita masih jelek, masih di angka 70%, 80%, kayak gitu-gitu. Bukan di 99%. Habis itu kita banyak kejutan. Ada return tahu-tahu datang. Jumlahnya sekian ribu US dollar. Ada lagi out of stock. Kemudian ada lagi barang expired segala macam. Barangnya telat. Macam-macam banyak surprise yang terjadi juga. Dan yang paling terakhir, saya rasa teman-teman pasti tahu ini ya, kita masih memohon PO kepada customer atau distributor. Walaupun kita udah punya brand yang cakep, kita masih telepon customer, tolong bro, tambah PO dong, ayo dong, tambah dong ordernya. Saya nggak akan bohong ya, ini terjadi dimanapun. Ya, di perusahaan dimanapun saya berasa, mau segede apa perusahaannya, mau secakep apa, mohon PO itu adalah masih hal yang masih terjadi. Benar apa benar? Nah, nanti teman-teman bisa jawab sendiri. Oke, nah disitulah kita mulai bilang bahwa ada yang perlu kita extend dari proses S&OP ini. Nggak boleh kita main tradisional doang atau main pakai cara standar. Cara standar yang tadi saya bilang adalah kita kerja dari sisi company aja nih. Kita tentang nih, jadi tentang kita ngerjain company-nya, kita ngerjain supply, primary sales, ada inventory di situ. Tapi kita nggak ngelihat dari sisi yang lain. Kita nggak tahu distributor stok kita banyak atau nggak stoknya. Kita jejelin aja primary-nya biar kita sales-nya dapat. Tapi di sana off-take-nya nggak narik. Stoknya gede banget di distributor. Akhirnya apa yang terjadi? Stoknya balik ke kita bisa nelan biaya yang lebih besar. Itu bahaya sekali. Oke? Disitulah kita mulai mikir, why don't we do something different? Oke? Apa itu? Kita libatin deh distributor. Oke. Disinilah teman lihat
bahwa ada company, ada distributor in the scope, ya. Distributor kita libatin, customer kita libatin. Ya, kita lihat bukan hanya jualan kita ke mereka, bagaimana jualan mereka ke customer juga. Stok mereka banyak apa enggak, membludak apa enggak, kurang apa enggak, kita harus tahu. Karena itu ujung-ujungnya akan balik ke kita juga. Makanya inilah yang kita bilang sebagai partnership, yang kita sebut sebagai extended S&OP. Yang kita harus lakukan bareng, makanya kita sebutnya sebagai joint S&OP proses. Kita sama mereka, ngeliatin stok bareng, stoknya mereka, stoknya kita buka semuanya. Ya, dengan transparansi. Ya, apakah mudah? Nah, nanti kita discuss pada waktu di Q&A. Tapi saya mau tahan di situ dulu, ya. Kemudian tujuannya apa? Kita better serve di retailer. Kalau kita udah ngelakuin ini bareng dengan distributor, bareng dengan customer kita, tujuan kita apa sih? Tujuan kita adalah win the market. Tujuan kita tuh bukan berantem sama distributor, ya. Pasti masih banyak teman-teman dari sini yang masih berantem dengan distributornya, ya. Tanpa melihat bagaimana sebetulnya yang kita tuju itu adalah battle on the field. Kompetitor kita yang harus kita hajar, bukan distributor kita. Benar nggak? Nah, situlah kita harus ngelihatnya bagaimana ketika kita lihat di retailer ini tujuannya apa? On-shelf ability-nya kayak gimana? Produk kita narik apa enggak? Produk kita dicintai sama customer apa enggak? Consumer apa enggak? Itu kuncinya, ya. Jadi ini yang kita lakukan pada waktu itu sebelum COVID juga dengan fokus yang sama dengan S&OP secara tradisional. Tujuannya apa sih kita buat forum itu? Aim for decision over unresolved issue. Jadi tujuannya bukan nambah-nambahin meeting, tapi justru ketika kita ada meeting, kita pecahin bareng dengan lebih cepat. Yang kedua, kita ngelakuin forecasting. Secondary versus primary versus inventory. Kita cek semuanya termasuk dengan kondisi stok. Teman-teman lihat chart di sebelah kanan, itu bisa menunjukkan juga gimana kalau inventory-nya naik, kalau jualan kita rendah. Supply kita terlalu tinggi dan sebagainya. Dan itu visibility-nya harus dipunyai oleh semua orang. Bukan hanya company, tapi juga distributor. Yang ketiga, selalu diskusinya harus di-relate ke yang namanya VRN. Volume, Revenue, No Bid. Ya, tadi kita udah bahas di awal. Volumenya harus dapat, revenue-nya gimana? Dapat apa enggak? Volumenya gede, jangan-jangan revenue turun gara-gara kita harus obral. Itu bahaya. Yang ketiga, No Bid. Profitability-nya harus sehat. Nah, makanya kita butuhkan teman kita, partner kita terdekat adalah supply chain finance yang harus melakukan financial roll-up. Nah, kita bisa bahas lebih detail nantinya. Cuman yang penting juga adalah bagaimana melihat performance kita terhadap bulan lalu, terhadap tahun lalu, terhadap AOP. Ya, kita harus measure apakah diri kita bekerja dengan plan atau tidak. Oke? Dan bahkan di titik terakhir, nah teman-teman bisa lihat contohnya bagaimana komparasinya, dan di terakhir yang saya ingin lihat adalah proses ini harus di-start sebagai something big first, rather than something small. Kalau teman-teman udah start ini ke sesuatu yang kecil duluan, per SKU udah mabuk duluan. Jadi yang harus dilihat adalah dari gedeannya dulu. Saya kasih contoh. Ketika kita ngerjain PepsiCo, saya akan ngomong tentang semua snack dulu. Frito-Lay, saya pengen tahu stoknya Frito-Lay seperti apa, jualannya gimana, sekundernya kayak gimana. Habis itu, oh ada masalah di satu brand. Apa brandnya? Say Tostitos. Oke, kita lihat Tostitos. Ada masalah apa di Tostitos? Liatin. Kita narrow down ke one level down, right? Kita tinggalkan yang lain dulu, kita narrow down ke Tostitos. Oh, ternyata dia dikontribusi oleh 2 SKU yang bermasalah. Oke, kita lihat SKU itu. Kita baru ngelihat kayak yang namanya Tostitos Scoop sama Dips. Siapa yang bermasalah? Ada problem apa? Kita pecahkan. Habis itu selesai, naik lagi. Kita ke atas lagi. Ada masalah apa lagi? Kita main Pareto, balik lagi ke detail lagi. Jadi, ini adalah seni gimana cara kita bisa ngebalance. Awalnya akan cukup susah, tapi kalau udah terbiasa akan cepat sekali. Ya, jadi itu yang mau kita bahas di situ. Saya nggak akan lama di sini. Ini adalah proses yang nunjukin bahwa sekarang kita setting di bulan September, bulan Agustus kita ngapain, bulan September ngapain. Jadi intinya ini adalah kalender yang kita buat, kita ngapain. PEP ini adalah PepsiCo, yang di atas ini PEP sama PEP distributor. Jadi ada beberapa meeting yang kita lakuin sendiri, ada beberapa meeting kayak demand planning meeting sama supply planning meeting yang harus kita lakuin bareng dengan distributor. Jadi mereka harus tahu very clean visibility tentang stok kita kayak gimana, supply-nya kayak gimana, mereka harus clear banget, right? At the end of the day, kita harus submit ke financial forecast. Apapun yang udah di-agree dari kedua belah pihak, kita harus handshake. Setelah kita keluar dari room, kita submit ke financial forecast. Kita bawa ke bisnis, ke CEO kita, ngomong bahwa, bos, ini yang terjadi, ada resiko di sini, tapi kita udah beresin. Ada resiko-resiko yang belum resolve. Kita harus punya prioritas ini dan itu, tolong di-decide. Kita present skenario-nya. Tugas mereka gampang, tinggal decide. Tapi tugas kita adalah mempresent skenario-nya sebagai orang operations, ya. Untuk lokal biasanya kita kayak gini, ritmenya cukup pendek. M1 kita punya PO, M2 kita punya forecast. Forecast ini penting, tapi untuk import rata-rata kita punya frozen period yang lebih lama. Kita punya PO di mana, kita punya ETA di mana, ETD di mana, kita punya forecast horizon sampai M+4.
Jadi hal-hal tersebut harus kita pahamin dengan code, karena beberapa proyeksi kita dari SKU besar kita, contohnya Doritos Cool Ranch, sangat favorit di Amerika. Teman-teman saya bahkan di Indonesia suka ketika saya lagi di luar, ayo kalau lo balik bawain dong Cool Ranch, mereka suka banget. Nah teman-teman coba ya nanti ya. Nah Cool Ranch ini kita impor dari US, kita jual di Philippines, Malaysia, dan Singapura. Ini straight dari US dan kita jual di negara-negara di ASEAN. Oke, very good profitability. Right? Terus next part, ini adalah DICE atau rasi kalau teman-teman nyebutnya ya. Siapa yang ngelakuin apa, siapa yang harus dikonsult, siapa yang harus diinform, siapa yang harus sharing that meeting, sharing those meeting, segala macam. Ini bisa beda-beda. Tidak ada rumus benar atau salah ya. Forecasting yang ngelakuin sales apa supply chain. Ya, kalian bisa berdebat sampai akhir zaman, tapi sebetulnya simple sekali. Siapa aja yang mau hajar, lakuin aja. Jangan debat siapa yang lakuin, tapi agree secara tim siapa harus ngelakuin, habis itu lakukan. Tidak ada benar, tidak ada salah. Yang penting di-agree dengan tim, semuanya responsible terhadap KPI masing-masing. Oke? Nanti kita bisa balik kalau teman-teman pengen tahu detail, tapi saya pengen go quick tentang SNOP decision scenarios. Ya, again ini hanya satu contoh, habis itu saya akan skip ya, untuk memberikan nuance saja terhadap apa yang terjadi. Apa sih problem yang terjadi di SNOP? Stock out, benar nggak? Habis itu distributor sedang stoknya tinggi, ya kan? Kenapa? Karena sekundernya rendah, forecast-nya jelek, ya. Habis itu kita punya gap nih, bisnis minta kita 100 juta, kita cuma bisa achieve 60 juta. Bisnisnya tetap neken, bosnya, ayo dong jualan 100 juta. Orang kita nggak bisa jualannya cuma 60 juta, tetap dipaksa jadi 100 juta. Nah kayak gitu. Kita punya stok yang aging, kadang-kadang kalendernya delay, kita punya promo ini dan itu dilakukan, ternyata bundlingnya delay. Suppliernya mogok, kita delay. Ya bisa aja terjadi. Semua abnormalitas itu terjadi di dalam SNOP yang intinya kita harus siap dengan actionnya. Misalnya kalau kita stock out, apa yang harus kita lakukan? Kayak tadi yang kita bilang, prioritization of SKU. Pilih SKU A atau SKU B. Tapi yang penting dikomunikasiin dan digenjot yang udah kita setujui. Ya kan? Yang kedua, market. Oke. Kalau saya misalnya, saya punya Filipina, saya punya Malaysia. Ada barangnya kurang. Saya prioritas mana? Kadang saya memang harus menangkan dua-duanya, kadang saya harus potong misalnya, nggak usah kasih ke Malaysia, kasih semuanya ke Filipina. Kenapa? For some reason. Misalnya, GP-nya mereka lebih tinggi. Atau, Malaysia itu kita punya trading term yang agak susah, jangan dikasih ke mereka. Apapun itu didiskusikan, ya intinya seperti itu. Terus kalau di teman-teman di Indonesia, mungkin diskusinya adalah mana mau diprioritaskan, mau Jakarta apa Surabaya. Silakan didiskusikan, ya kan? Terus habis itu kita punya skenario yang lain ya, apakah kita mau realokasi demand ke SKU yang lain atau kita mau build up stock biar kita nggak turun. Nah, ini tidak akan saya discuss satu persatu, jadi intinya teman-teman nanti bisa lihat, saya akan circulate slide ini segala macam untuk sebutnya skenario yang terjadi seperti apa. Mungkin jauh lebih kompleks dari sini di luar sana, pasti ya kan, tapi ini hanya contoh-contoh aja, kira-kira apa yang terjadi ketika kita menemui skenario seperti ini. Oke, let's come to the very interesting part ya. Kenapa semua orang sekarang berpakai masker di gambar itu? Karena kita tadi Pak Adrin udah nyampein, mungkin once in a lifetime kita akan punya hal yang namanya kita being hit by pandemic. Ya kita harus bersyukur di dalamnya. Saya bersyukur di dalam dunia ini dua hal. Ini yang saya suka bercanda. Satu, saya pernah mengalami pandemik dan saya pengen survive. Oke? Yang kedua adalah saya hidup di era di mana ada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bersaing selama 15 tahun berturut-turut. Itu dua hal yang saya syukur. Saya hidup di era ini, ya. Dan itu menyenangkan sekali. Nah, intinya apa yang terjadi? Teman-teman ini punya sesuatu yang luar biasa, ya. See this as opportunity rather than to see this as a problem. Oke? Jadi di situ hal yang sangat menarik adalah ada perubahan demand. Teman-teman pasti ngerti sekali. Sekarang demand-nya jadi acak-adul, pattern-nya kacau segala macam. Dulunya kita beli sekian basket, nantinya sekian basket. Sekarang saya cari Aquafina susah, Pepsi nggak ada di mana-mana. Misalnya, list short out. Nah, itu adalah masalah-masalah yang bisa jadi terjadi karena pandemi, ya kan? Terus kemudian banyak sekali ya kalau kita lihat ini hanya untuk cuplikan beberapa isu yang terjadi di Malaysia, di Singapura, di Filipina. Saya nggak bisa quote terlalu banyak terhadap Indonesia karena kita nggak bermain besar di situ. Cuman ini yang terjadi ya, snacking occasion berubah, PPKM di Indonesia, atau ECQ di Filipina, atau MCO di Malaysia, pattern-nya kurang lebih kayak gitu. Kalau sebelum orang karantin atau lockdown, biasanya demand-nya tinggi banget. Terjadi fluktuasi yang sangat besar, kayak ngalah-ngalahin lebaran, ya kan? Itu kita belum pernah ngalamin kayak gitu. Dari mana kita bisa belajar? Ya itu hal yang sangat-sangat unik ya. Demand tiba-tiba tinggi, ada yang benar-benar drop, dulunya sangat juara di bidangnya, tahu-tahu nyungsep.
sangat tidak bisa terprediksi. Oke? Terus yang paling penting, yang kedua adalah itu dari sisi demand. Yang kedua kita punya dari sisi supply. Misalnya kita punya global logistic challenge. Pak Adin tadi udah nyampein juga. Sekarang ini dunia sekarang lagi carut marut tentang kita kekurangan kontainer, shipment telat. Kemudian ada bener ya, pasti ngerasain teman-teman, port congestion segala macam. Dan beritanya ada di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, mungkin atau di tempat lain juga gitu. Ningbo aja, China juga impact ya, padahal China cukup strong di situ. Apalagi US ya, saya punya shipment yang sangat banyak dari Long Beach, Los Angeles sama Modesto, California. Itu port congestion gila-gilaan ya. Saya harus wake up sampai jam 10-11 malam untuk discuss bagaimana beresin itu hampir setiap minggu 2 kali. Terus kemudian ada isu di Filipina, ada isu di Singapura, di mana-mana terjadi port congestion. Nah, itu challenge, right? Jadi pain point-nya apa secara summary? Kita banyak sekali kejutan, ya. Kita nggak ada visibility, nggak ada learning, nggak ada experience. Kita benar-benar buta, nggak tahu nih kondisi ini seperti apa. Habis itu udah gitu short reaction time. Kita nggak punya waktu untuk reaksi, tahu-tahu udah stok out, tahu-tahu kayak gini. Wah, banyak sekali kaget-kaget yang terjadi di dunia pandemik ini. Ya, jadi saya rasa ini adalah pain point yang kita semuanya tahu apa yang terjadi sekarang. Oke? Terus apa? Secara saripatinya apa sebetulnya? Ya, kalau kita mau grouping sekali lagi. Yang pertama, kalau kita mau lihat dari sisi demand, ya. Tadi kita udah bilang ada changing consumer habit, shifting demand pattern, resource-nya nggak ada. Salesforce pun gara-gara orang dulunya bisa jualan, sekarang nggak bisa jualan gara-gara kena COVID misalnya. Tapi di sisi lain, e-commerce naiknya gila-gila ya kan? Terus kemudian execution juga gitu. Banyak sekali isu tentang shipment, logistik, dan segala macam, sampai di problem di manufacturing. Ada beberapa dari kita juga ngalamin namanya produksi berhenti gara-gara orang kena COVID. Gara-gara raw materialnya putus, nggak bisa supply. Gara-gara packagingnya kurang, gara-gara suppliernya kena COVID. Kayak gitu-gitu. Masalah itu udah sering terjadi selama 1,5 tahun atau 2 tahun belakangan. Ya. Dan sebetulnya apa yang mau ditawarkan dalam diskusi ini? Again, ini bukan Bible ya, teman-teman. Ini bukan apa kitab ya untuk kita bisa refer, tapi lebih ke bagaimana tentang structure the discussion. Jadi yang paling penting ketika kita punya hal seperti ini apa sih? Kalau kata saya ya, yang paling penting adalah ketika isu itu di quick escalate, secepat mungkin diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan dan decision maker. Habis itu keputusan diambil dengan cepat. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri kita punya formal SNOP, tapi cycle-nya SNOP apa? Tiap minggu, tiap bulan, ya kan? Bahkan secepat-cepatnya SNOP itu tiap minggu. Kalau kita nunggu cycle ke depan udah telat, barangnya udah keburu habis, udah nggak bisa jualan. Benar nggak? Habis itu ya apa yang bisa kita lakukan? Kita pakai ad hoc atau crisis meeting. Kita buat meeting aja, ya simple aja. Kita punya WhatsApp, kita punya Teams, kita punya Zoom, connect, ya, call, hang up the phone and then talk to people. Itu yang paling penting untuk bisa kita lakukan sekarang secepat mungkin, dan resolusi harus dipecahkan secepat-cepatnya. Tapi ada prosedurnya. Yang pertama saya bilang adalah kita harus ngerti tentang real isunya apa. Di sini peran insights itu penting sekali. Mungkin kita nggak punya data, tapi kita kan punya teman. Call sana, call sini, teleponan sana, teleponan sini. Saya sering kali telepon teman-teman saya selama masa pandemi hanya untuk sharing informasi. Bener nggak di tempat lu kayak gitu? Di tempat gua kayak gini, kayak gitu. Nah kita cek kayak gitu, kita pergunakan network kita. Ya habis itu kalau kita punya duit ya belilah namanya data. Ya kan? Walaupun itu agak mahal, tapi kalau memang penting ya beli, nggak masalah. Ya engage consultant. Ya Pak Yosi mungkin juga bersedia juga untuk membantu juga dari PQM untuk consulting seperti ini. Terus kemudian dari sisi finance visibility ini penting sekali. Partner dengan your finance. Jadi ketika kita decide something harus tahu duitnya, dan itu harus dihitung dengan cepat. Kalau duitnya nggak dihitung dengan cepat, dari mana kita akan tahu bahwa decision yang kita ambil adalah langkah tepat atau tidak? Oke? Yang paling ketiga adalah yang paling penting alignment with customers. Kita mau kayak gini, tapi customer mau apa enggak? Jangan-jangan kita bilang kayak gini, customer bilang, lu kasih gini ke gue nggak mau nih, gue nggak bisa jualan ini segala macam. Understand their concern, talk, ya. Buat waktu demikian rupa untuk diskusi sama mereka sampai kita agree terhadap cara yang mau kita sampaikan ke depannya. Udah gitu, kalau udah option ada di paper, prioritize. Pilih yang paling penting. Kita nggak bisa memenangkan semua hal. Kita bukan malaikat, ya. Semuanya di sini adalah manusia. CEO juga manusia. Prioritize yang bisa kita kerjain. Yang nggak bisa kita kerjain, hilangkan. Ya, ngerti apa yang battle mana yang kita mau ambil. Oke? Dan yang paling penting adalah yang terakhir, track and monitor. Define KPI. Langkah yang kita lakukan efektif nggak? Kalau enggak, tutup, ganti yang lain. Secepat itulah yang harus kita lakukan selama masa pandemi. Nah, kita bisa discuss lebih detail lagi nanti. Cuman
beberapa hal yang saya pengen share ke teman-teman, salah satunya adalah ketika kita masuk nanti ke dunia new normal, ya kan? Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan dari kita? Tadi kita sempat bilang, kalau kita dulu pada waktu awal pandemi dibandingkan sekarang udah jauh beda dong. Pada waktu pandemi kita nggak tahu learning ini itu, sekarang kita udah setahun lebih hidup dengan pandemi. Paling nggak trennya sedikit banyak udah ada. Insight-insight udah muncul, data-data udah sedikit lengkap, ya kan? Lakukan itu dengan baik, tapi kuncinya cepat, harus cepat, quick and agile, dengan cara apapun. Mau pakai teknologi kebanyakan boleh, mau pakai teknologi khusus yang handcrafted for your company, terserah. Yang penting cepat. Ya kan? Yang kedua adalah identify and prioritize yang kita mau. Ya, revenue-nya kita tuh kayak gimana, opportunity-nya. Kita bisa think about campaign. Kita bisa think about developing customer experiences, focusing on increase health and safety. Jadi apapun yang kira-kira meningkatkan health and safety, orang itu sangat tertarik sekarang. Shift kita punya demand ke situ. Ya, kita adjust pricing. Orang-orang daya belinya rendah, turunin harganya, digram sedikit. Maka apa enggak? Ya kan? Bicarakan dengan bisnis. Ya kan, kita kasih promotion yang pas yang mereka mau. Mereka nggak suka price sekarang, mereka sukanya apa? Oh, dikasih bonus hand sanitizer atau dikasih bonus masker. Lakukan, ya kan? Activity-nya harus benar-benar ngelihat opportunities, ya kan? Kita reallocate spending. Kalau INM masuk TV udah nggak bagus, potong, taruh digital. Terus kemudian discuss dengan customer. Apakah kita mau pakai flexible payment terms, dilonggarin sedikit karena semuanya lagi susah duit. Apapun yang kira-kira kita bisa lakukan, karena apa? Intinya we are in this together. Yang sakit bukan hanya company, distributor juga sakit, cost consumer juga sakit. Semuanya lagi kena pain. Gimana caranya kita bisa bareng-bareng untuk bisa memenangkan, ini adalah penting. Ya. Di sebelah kanan ada grafik yang bagus sekali dari McKinsey, saya lihat, tapi saya nggak akan ulas lebih detail. Intinya dia nunjukin bahwa kalau gue mau lebih cepat nih, ya impact-nya, terus kemudian impact-nya segede apa, mereka buat semacam ya metric atau prioritization. Jadi demand planning itu bisa dilakukan dengan cepat, gaining more impact on earning atau revenue, tapi mungkin nggak setinggi ketika kita akuisisi produk baru atau segala macam. Nah ini kita bisa discuss dengan lebih detail lagi nanti, tapi ini hanya memberikan insight terhadap teman-teman. Oke, itu nomor pertama. Quickly recover sales and revenue. Number two, rebuilding operation is very important, right? Kita harus resilient, daya tahan dan daya juang kita harus luar biasa, ya. Kita punya aset harus kita pikir sedemikian rupa untuk bisa mengenerate sebagai revenue, oke? Dulunya kita punya isu terhadap supply segala macam, think about something, gimana nggak dulunya kita import macam-macam dari sini sana, think about something, oh kenapa nggak kita produksi lokal, bisa nggak produksi lokal, kita challenge diri kita, ya kan? Atau oke, nggak bisa kita produksi lokal, kita bisanya import, ya udah kalau ada satu source, memang kita hanya bergantung sama satu source. Kalau di sana ada port congestion, lo nggak bisa dapat barangnya. Tambahin source yang lain, develop produk baru. Jadi tadi Pak Adrin udah jelasin, kita harus cepat untuk melihat opportunity seperti itu. Yang kedua adalah tentang end-to-end digitization sama transparansi, ya. Semuanya apa yang kita punya harus dilihat secara transparan, clear dan cepat. Mau pakai digital tools, mau pakai WhatsApp group, mau pakai Teams, Zoom, anything, like I said, do it, right? Tapi yang penting kita dapat transparansi, semua orang bisa ngelihat dengan jelas apa yang terjadi, ya. Tapi kalau kita bisa bergerak ke era digital akan lebih bagus, karena makanya di situ udah ada digital communication and collaboration tool. Kita sekarang bisa share file di tempat yang sama pakai tim. Zoom bisa kita, enhance dengan ngelakuin banyak sekali fitur. Nah, lakukan hal-hal yang seperti itu yang kira-kira sebetulnya gampang sekali untuk kita lakukan. Number two, rebuilding operations. Number three, the last one. Organization, this is very important again, guys, very important. Kenapa? Karena di organisasi ini adalah yang menunjukkan bahwa rata-rata organisasi yang bisa tahan pukul katakan masa pandemik adalah mereka yang punya jati diri, very clean identity. Bukan mereka yang nggak jelas ini sikapnya kayak gimana, value-nya nggak kelihatan terhadap publik. Tapi yang punya strong identity mereka rata-rata bertahan. Mereka yang rata-rata bertahan adalah mereka yang take care of safety of the employees first, right? Itu yang mereka yang provide apapun tentang safety terhadap employees, provide anything terhadap COVID, mereka biar nggak kena sakit, kalau sakit gimana ngerawatnya. Habis itu community juga dipikirin, ya kan? Apakah kita mau ngasih makanan terhadap community, apakah kita mau ngasih tutor, apakah kita simply yang tengah itu adalah konser online, ya. Tadi udah kita sebutin dulunya orang-orang ngelakuin konser dan Pepsi suka sekali konser, ya. Kita sponsorin konser banyak banget. Sekarang kita nggak punya, kita punya konser online. Nah, itulah yang kita lakukan juga. Kita ngerti orang kebutuhannya adalah hiburan juga, ya kan. Yang kedua adalah how we work.
Kita udah bilang kecepatan adalah inti, fast, beat, slow, itu intinya. Yang kedua adalah try to make decision faster. Jadi apakah organisasi yang gede itu keputusannya bisa cepat, lebih bagus. Tapi kalau dengan gede adalah memperlambat atau komunikasi sangat hierarchical, ya itu mungkin yang kita harus flatten organization, kasih desentralisasi tim, kasih authority mereka untuk design. Empower mereka. Tim kita harus di-empower untuk ngambil keputusan. Semuanya harus berani ngambil keputusan dengan align prinsipal dari bos dan tanpa takut membuat kesalahan. Ya, tapi ketika ada isu tertentu harus di-escalate dan diputusin bareng-bareng. Nah, hal-hal semacam itu yang saya kira bukan jadi rumusan baku, tapi jadi bahan diskusi bagi kita nantinya. Saya pengen ngasih sedikit aja tentang apa sih takeaway yang kita bisa ambil dari sini. Yang pertama adalah analyze, ya. Tapi keep it simple. Don't overcomplicate. We're dealing with a lot of things. Kalau kita buat diri kita ribet, akhirnya kita nggak ngerjain bisnis, kita jadi eksperimen. Ya, jadi kita jadi orang yang sangat nggak business oriented, ya, lebih ke ngelihat kepentingan kita sendiri. Yang kedua, very important to communicate effectively at crisis. Apalagi dalam kondisi krisis, kondisi biasa komunikasi aja penting. Dalam krisis kita harus communicate very effectively, very clear message. Tujuannya untuk dapat decision secepat-cepatnya. Yang ketiga, we cannot direct the wind. Ya, angin itu bisa kemana-mana. Kita waktu di laut bisa aja kena badai. Tapi kita bisa adjust sail kita. Ya, layarnya, ya kita bisa atur jangkarnya, kita bisa labuin dimanapun. Itu kita yang mengatur destiny itu. See this as opportunity rather than challenge. Right? Again, the last one, as quick as possible. Nah, saya rasa itu Pak Yosi sebagai opening diskusi kita. Terima kasih dan teman-teman stay safe selalu. Ya, wah terima kasih sekali Pak Ayo atas paparannya yang sangat memberikan inspirasi bagi kita sekalian ya. Apa yang kami pelajari di sini adalah penting sekali kita membina kolaborasi dengan customer karena ini merupakan salah satu kunci bagi organisasi di dalam memperkuat aliran rantai pasok. Dan tentunya merupakan input yang sangat vital bagi keberhasilan S&OP sendiri. Dan yang menarik sekali tadi ada statement dari Pak Ayo menyatakan bahwa CEO must come to the S&OP. Ya, saya juga setuju sekali ya Pak Ayo ya. Jadi memang proses ini sangat penting sehingga harus dihadiri oleh CEO. Masalah siapa yang nanti akan memimpin meeting ya siapapun bisa asalkan accountable terhadap meeting tersebut ya di proses S&OP-nya tadi juga merupakan paparan dari Pak Ayo. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Ayo. Kemudian, baik Sobat Improvement, kita akan masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Sambil kami memilih beberapa pertanyaan yang masuk, saya akan menyampaikan beberapa surprise nih yang sudah saya janjikan di awal ya. Oke, yang pertama adalah kami akan menyelenggarakan online training dengan tema seputar supply chain management. Dan khusus untuk Sobat Improvement yang hadir pada hari ini, dan mendaftar sebelum tanggal 30 September 2021, kami akan memberikan diskon sebesar 10%. Oke. Lanjutnya, kami juga dalam waktu dekat ini akan mengadakan 3 program sertifikasi APIX. Jadi silakan sekali ya bagi Sobat Improvement yang ingin mendapatkan sertifikasi di dalam supply chain management, maka ini adalah saatnya. Oke, baik. Sobat Improvement, kita akan mulai saja sesi tanya jawabnya. Saya akan bacakan pertanyaan pertama ya. Dari Bapak atau Ibu Hanafiah di sini, Hali Hanafiah, PT Iron Bird Logistik. Mohon dijelaskan bagaimana perusahaan Anda melakukan redesign supply chain terutama dari aspek transportasi selama masa pandemi. Apakah lebih ke arah efisiensi atau responsiveness? Terima kasih. Silakan, atau dimulai dari Pak Ayo atau Pak Adrin, silakan. Pak Adrin, silakan, makanya transportasi lebih detail tadi. Oke, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini kan bicaranya adalah di masa pandemi ya. Di masa pandemi ada 2 hal sebetulnya yang kita perlu perhatikan. Pertama, kritikalitas dari produk tersebut. Tadi Pak Ayuk juga sudah jelaskan. Fokus kita adalah customer, ya, customer fokus. Jadi kita tahu di masa pandemi, dari pengalaman saya, ini saya dari sudut pandang
produk multivitamin ya, memang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari imun booster. Sehingga di masa-masa itu kami lebih fokus kepada responsiveness ya, untuk bagaimana jangan sampai kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tidak bisa terpenuhi. Memang tentunya tidak mungkin 100% bisa terpenuhi, tapi itu juga menjadi tanggung jawab moral bagi kami bagaimana kami juga seperti yang Pak Ayok bilang, we are in this together gitu ya. Artinya masyarakat itu juga membutuhkan kita di korporasi bagaimana bisa menanggulangi situasi pandemi. Jadi dalam situasi pandemi jelas efisiensi kemudian dinomorduakan, bukan artinya tidak penting ya, balik lagi. Jadi artinya kita mencari mana yang paling efisien tanpa mengorbankan responsiveness untuk menanggulangi situasi pandemi saat itu. Baik, terima kasih. Pak Adrin, apakah ada tambahan mungkin dari Pak Ayo? Silakan Pak Ayo. Saya sedikit tambahin, terima kasih Pak Adin. Pak Yosi, kalau dari sisi transportasi ini memang hal yang sangat susah ya di kala pandemi ini. Jadi saya sebagai cerita juga, saya tadi sempat nyinggung, kita port kita yang ada di Long Beach, California, sama di Modesto, California itu sangat clogging sekarang. Jadi beberapa shipment yang kita punya itu sampai bergulung-gulung, banyak sekali kontainer kita yang nggak nyampe tepat waktu. Dan pilihannya adalah, kalau teman-teman pasti tahu di dunia ini, antara kita mau pakai market rate atau pakai yang premium rate pun nggak gitu beda jauh. Kita udah coba bayar premium juga, tetap aja delay-nya juga nggak bisa terkontrol karena memang banyak sekali faktor yang bermain di situ. Nah, apa yang bisa kita lakukan di situ adalah lebih ke ningkatin chance of success saja gitu. Kalau misalnya satu liners atau satu forwarder dia handle beberapa liners, beberapa vessel, ya simply kita don't put our egg in one basket. Kita hire forwarder lain, kita tambah liner lain gitu. Jadi karena kita punya beberapa liners kita yang gede-gede, mereka juga kolaps, kita coba liners yang kecil-kecil, ternyata mereka malah bisa loh. Dan tapi di beberapa waktu kemudian mereka gantian kolaps, kita tinggal pindahin lagi aja. Jadi ngelihatnya ini memang very day to day, kita ngelakuin selama beberapa bulan terakhir. Jadi kalau boleh jujur nih Pak, duit udah rata-rata udah nggak kepikir, karena memang kita harus datengin barang pada saat tempatnya gitu. Jadi premium cost juga kita hajar ya, resource kita banyak yang jebol juga di situ. Tapi memang kita harus ambil, gara-gara kita kalau nggak lakukan ya barang kita habis di consumer. Ketika barang kita nggak ada, kompetitor yang bermain. Nah itu yang kita nggak mau. Terima kasih Pak Ayo atas penjelasannya. Oke, baik, kami lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Ini dari Bapak atau Ibu Nugroho Sri Mulyono dari PT Royal Board Bangun Inti Granito. Sumber utama yang dijadikan dasar perhitungan adalah forecast. Apakah perhitungan forecast-nya full atau tetap berdasarkan pencapaian sebelumnya? Melihat saat pandemi tersebut tentu akan berbeda dengan forecast sebelumnya, tahun sebelumnya. Seperti itu. Silakan. Pak Ayo dulu mungkin. Boleh saya awalin dulu. Untuk selama masa sebelum pandemi, Pak, biasanya ya untuk forecasting kita pakai karena kalau ini ada jargonnya kan, forecasting itu apa sih? Ada dua komponen tuh, ada math, ada myth, ya kan? Ada hitung-hitungannya, ada nujum-nujumnya juga tuh, ada tebak-tebakannya juga. Nah, disitulah kita berperan untuk ngatur biar lebih balance, gimana kita bisa best predict dengan historical, terus kemudian kita punya activity seperti apa kita lakukan. Tapi selama pandemi terus terang di awal itu udah kita kewalahan juga. Ya kita nggak mau jualan yang baik-baiknya aja, kita ngerasa kewalahan di beberapa waktu awal, terutama Q1, Q2 2020. Itu benar-benar kerasa sekali. Nah habis itu setelah demand-nya udah kerasa, kita udah ngerti nih pattern-nya kurang lebih kayak gini. Nah kita coba untuk masukkan beberapa intelligence itu di meeting kita. Dapetin feedback dari partner, dari distributor, dari function lain, terus akhirnya kita taruh forecast-nya bareng-bareng nih. Kita coba ya kayak gini, dan everyone will be responsible. Nah, tentunya setelah kita dapetin forecast-nya kayak gitu, ketika ada business risk, ya semuanya harus responsible juga gitu. Ya namanya juga forecast, kita salah-salah bareng, ya kita beresin bareng. Gitu, Pak.